Yo, what's up, Time Out Gang? And what a game from Anthony Edwards. Gila, dia hari ini menyelamatkan Minnesota Timberwolves sih. Karena nyaris aja Minnesota kalah sama San Antonio Spurs yang gak memiliki Victor Wembanyama mungkin sekitar 3 kuarteran tadi ini. Tapi Ant-Man step up dan juga carry tadi di kuarter keempat untuk Minnesota Timberwolves menang 114-109 di game keempat. Ini mungkin adalah series yang paling seru ya guys ya di semifinal karena skornya kali ini adalah 2-2. Dan ini ceritanya hari ini adalah Wemby tiba-tiba lepas kontrol guys menyikut leher dari Naz Reid. Gue cukup kaget sih kalau tadi Wemby bisa kehilangan composure. Tapi kalau gue lihat lagi replaynya mungkin dia kesel kali ya dikerubungin 2 orang yaitu Jaden McDaniels dan juga Naz Reid. Dia kayak cuma pengen escape aja tapi ya nggak sengaja kena lehernya Naz Reid. Itu telak banget sih kenanya sih, itu pasti kerasa tuh besok Naz Reid bangun. Karena lo bisa lihat sendiri dari reaksinya Dylan Harper kayak shit kayak begitu. Tapi ya tadi Wemby juga kayaknya nggak gitu ngerti apa yang terjadi setelah dia menerima flagrant tuh. Dia sempat nanya tadi ke teammate-nya, what does that mean? Dan tadi artinya akhirnya Wemby harus kena ejection dan tidak bisa lanjut. Tadi itu baru mungkin sekitar berapa ya? 3,5 menit kali ya, 3,5 menit pertama di kuarter kedua Wemby harus balik ke locker room. Dan ini gue berharap sih nggak ada kelanjutannya ya, yaitu nggak ada suspension untuk Victor Wembanyama karena this is one of the most intense series. Jadi gue harapkan all the stars bisa main. Jadi gue harapkan Wemby tidak akan terkena suspension sih untuk game kelima. Karena kalau dia kena suspension, that will be a huge loss for the San Antonio Spurs. Tadi sebenarnya mereka langsung bergantung dengan trio guardnya mereka. Of course, Stephen Castle, De'Aaron Fox, and Dylan Harper. Sebenarnya cukup oke sampai kuarter keempat sebelum Anthony Edwards tiba-tiba meledak sih. Tiba-tiba took over the game, nembak apa aja masuk. No one can contain him tadi ini. Anthony Edwards mencetak 16 dari 36 poinnya di kuarter terakhir and doing all that on one knee. On one knee karena kita tahu dia masih injured. Just what a performance dong. Ini kenapa makanya mereka membayar mahal ya seorang superstar, because ya kayak Perrin Buford tadi malam lah, lu bisa oper aja bolanya ke dia and he will get you buckets. And of course Anthony Edwards tadi, man, he was unconscious untuk Minnesota Timberwolves. Untung aja Anthony Edwards hari ini bisa take over the game karena co-starnya dia, Julius Randle, play like ass guys. Udah nggak ada Wemby, aduh masih rusak aja mainnya. Tadi dia dihujat abis sih sama fansnya Minnesota karena dia 6 turnover hari ini serta hanya mencetak 12 poin saja. Jadi beruntung lah tadi ada Anthony Edwards yang step up karena obviously Minnesota juga nggak mau ya down 3-1 going back to San Antonio nanti ini. Setelah itu of course big game untuk Naz Reid yang setelah disikut terakhir juga ada a big important put back ya at the end yang ice the game menurut gue untuk Minnesota. Hari ini Naz Reid 15 poin dan juga 9 rebounds off the bench. And of course juga masih ada Jaden McDaniels 14 poin, 6 rebound. Tapi tadi juga setelah Wemby keluar, of course Rudy Gobert juga dominate the paint area untuk Minnesota Timberwolves. Dia juga tadi 11 poin dan juga 13 rebound. Tapi yang terakhir yang ngakak gitu ya, Ayo Dosunmu ya, itu kayak backheel gitu ya. Terakhir nyelamatin bolanya, gue agak kaget sih nggak di call kickball sih tadi, mau wasit sih. Tapi whatever it is, dia habis itu di foul, dapat free throw dan juga sudah menyelesaikan perlawanan dari San Antonio Spurs. Dari Spurs, obviously Dylan Harper dan De'Aaron Fox led the way with 24 points. Tapi tadi menurut gue strateginya Mitch Johnson terakhir agak salah ya, dimana dia benar 3 menit terakhir percaya banget sama De'Aaron Fox. Sedangkan De'Aaron Fox sebenarnya nembaknya lagi nggak bagus itu, 8 dari 23, lalu 1 dari 7 3 poinnya. Selama series ini juga sih tahu gue dia cuma 22% guys 3 poinnya. Jadi harusnya I would give the ball to Dylan Harper. Dylan Harper udah tahu kemarin udah kasih lihat di game lawan Portland Trail Blazers, di series lawan Portland Trail Blazers, dia lumayan clutch. Dan dia tadi juga salah satu pemain yang menurut gue tuh nggak mau kalah gitu. Jadi nggak tahu kenapa bolanya tadi nggak ke Dylan Harper sih. Itu tadi sangat disayangkan banget menurut gue. But they play really well though sejujurnya tanpa Wemby. They showed a lot of heart menurut gue di game kali ini. Tapi emang tadi sayang aja terakhirnya nggak bisa contain si Anthony Edwards. Tapi game 5 menurut gue akan seru sih. Dan gue berharap series ini akan going to 7 man. We need this one. Ya tapi enaknya oke sih. Oke sih bisa santai dulu karena
Kemarin Lakers kembali hancur guys di kuarter ketiga, dan kuarter ketiga ini menurut gue jadi kuarter keramat untuk Los Angeles Lakers selama 3 game ini. Main di home loh. Kuarter 3 ya sempat unggul 1-2 poin, tapi ternyata nggak ngaruh untuk OKC yang kembali bisa menang 131-108 dari Lakers. Kesempatan emas untuk Lakers kemarin ini sebenarnya memperkecil ketinggalannya mereka, apalagi juga OKC itu kalah 4 dari 6 game terakhirnya mereka di game ketiga. Tapi sayang banget Lakers nggak bisa maximize, dan kelihatannya besok pagi Lakers akan disapu sama OKC 4-0. Thunder saat zamannya SGA dan juga Mark Daigneault saat unggul 3-0, mereka berhasil nge-sweep lawannya 3 kali. Sedangkan Lakers rekornya 0-10 saat tertinggal 0-3, dan 9-nya itu mereka di swap guys. Jadi kayak biasa bisa 0-11 dan 10-nya di swap guys. Tapi offense OKC di series ini makin lama makin nyaman ya, kalau gue lihat ya. Dari game 1 108, game kedua 125, dan kemarin di game ketiga 131 poin. Curiga nih. Gue curiga besok OKC bisa 140 poin sih kayaknya lawan Los Angeles Lakers. Kuarter 3 kenapa ya selalu jadi masalah untuk Lakers? Apakah speech-nya JJ kurang menginspirasi mungkin saat lagi halftime? Atau mungkin emang dicapek aja? Karena istirahatnya juga gak banyak untuk squad ini. Apakah mereka selalu habis bensin di babak kedua? Karena kelihatannya tuh Lakers kayak gak belajar sama sekali ya. Dan juga turnovers selalu menjadi masalah. Dan saat mereka melakukan turnovers, they are cooked guys. They are cooked. Karena Lakers kemarin mencetak OKC kemarin itu bisa mencetak 14 point of turnover in the third quarter alone. Total Thunder itu outscored the Lakers 33-20 in the quarter alone, di kuarter ketiga. Dan AR-15 gue nggak tahu dia berapa kali turnover kemarin ini. Dia sih yang kayak Rocky kemarin yang bikin langsung AJ Mitchell juga meledak. Karena lumayan dimaksimalin banget sih sama AJ Mitchell, dimana dia beberapa kali bisa servis temennya, lalu juga dia bisa nyetak poin. Tapi yang paling crucial adalah 11-0 run di akhir kuarter ketiga yang bikin Lakers langsung patah semangat guys. Berkat 2 kali 3 point dari Isaiah Joe. Di series ini Lakers itu di outscored sama OKC 92-61 di third quarter. Dimana di third quarter itu selalu OKC shootingnya itu rata-rata 55,2%. Dan selama series ini Lakers di babak kedua juga di outscored 189-135 sama OKC. Itu jauh banget sih. Itu adalah plus 54 guys untuk OKC di babak kedua. Gue suspeknya sekarang ini adalah Lakers itu terlalu fokus untuk matiin SGA. Jadi mereka kayak lupa aja sih kalau pemain role player, bench playernya OKC itu juga jago-jago gitu. Nggak hanya SGA aja. Shaq main berhasil kembali diredam. Hanya 23 poin, 7 dari 20 nembaknya, dan 9 assist. Ini pertama kalinya sejak tahun 2020 Shea ditahan 25 points untuk 3 straight playoff game. Tapi Shea tetap plus 24 sih kalau dia ada di lapangan, dan OKC minus 1 saat dia nggak ada di lapangan. Kemarin tapi of course AJ Mitchell man, he is so good guys, dan dia juga main breakout. Ini orang asli jago banget sih. Jujur ini satu-satunya pemain OKC yang gue suka. Jujur ini satu-satunya pemain OKC yang gue bisa tahan sih, dan gue bisa suka dan bisa ngefans sih. AJ Mitchell mainnya double-double, 24 points dan juga 10 assists. He scored 18 points in the second half alone. Di babak kedua mainnya gokil banget sih. Dan harganya dia pasti akan naik banget setelah playoff ini. Yang ngumpulin kartunya AJ Mitchell pasti seneng banget sih sekarang ini. Dan Chet Holmgren with another solid outing kemarin ini dengan 18 poin dan juga 9 rebounds. Setelah itu Cason Wallace 16 points, dimana juga dia nyetak 11 poinnya di kuarter pertama. And itu adalah most point untuk playoff career-nya dia. Wow, kaget juga ya. Lalu ada Isaiah Joe yang main juga 12 poin, 4 dari 6 poin, 3 poinnya. Total bench-nya OKC main nyetak 44 poin, dan makanya cuma 1 dari 1 nembaknya guys. Itu seberapa deep tim ini semuanya bisa step up. Mereka juga dominated the paint area. Kemarin ini mencetak 64 paint point. Padahal di 2 game pertamanya average-nya hanya 47 saja. Bintangnya Lakers main gak ada yang meledak sih. Bintangnya Lakers kemarin outputnya kurang banget ya. LeBron 19 points. Pertama kalinya di series ini nyetak di bawah 20 poin. Austin Reeves, kayak di playoff ini malah. Soal ini kayak pertama kali di playoff ini ya. Dia nyetak di bawah 20 poin. Austin Reeves 5 turnovers dan hanya 17 poin saja.
Everyone was scoring on him, everybody was feasting on him. Sedih sih lihat Austin di playoff kali ini sih. Emang kita tahu dia baru aja comeback dari cedera oblique-nya, but man, this was really bad. Dia kena hujat banget sih sama fansnya Los Angeles Lakers. Untuk Lakers top scorernya adalah Rui Hachimura dengan 21 poin. Tapi mereka butuh sih dari AR Moore, dari LeBron Moore, dari Ayton Moore. And they also need to take care of the ball sih. Mereka nggak bisa turnover sih. And JJ has to figure out, man. At halftime harus kasih speech yang luar biasa sih. Biar pemainnya lebih semangat mainnya di kuarter ketiga dan juga babak kedua. Yang menurut gue permainannya turun juga adalah center-center Lakers. Yaitu DeAndre Ayton dan Jackson Hayes. Tiap game gue lihat mereka mainnya makin hancur. Makin tidak ada efeknya. Tidak makin ada andilnya untuk Lakers. Kayak JJ main juga sempat mainin Rui ya. Atau Thiero tuh kayak di center sih. Dia kayak udah desperate banget sih. Kemarin ini untuk cari sesuatu aja untuk adjustment. Ya bakal main total free throw-nya Lakers tuh udah 25 loh. Dan OKC hanya 10 aja, tapi tetap kalah. Gimana guys? Besok menurut kalian, apakah mendingan ya biarkan SGA meledak aja dan redam pemain lainnya? Atau gimana guys? Menurut gue sih kayaknya, gue mendingan SGA 40 poin sih. Tapi lu bisa redam AJ Mitchell, bisa redam Cason Wallace, Jared McCain, Isaiah Joe, and of course Alex Caruso. Biarin aja si Chat sama SGA, berdua lah. Terserah poinnya berapa banyak. Menurut kalian gimana? Apakah kalian setuju dengan adjustment gue? Jelah. Tulis aja langsung di comment section di bawah. Kemarin Cleveland Cavaliers juga mengalahkan Detroit Pistons 116-109 at home. Cleveland sekarang ini 0-5 rekornya saat main di home selama playoff ini. Wow, mereka unbeaten ya at home. Big game though from Donovan Mitchell, 35 points and 10 rebounds. Ini adalah poin terbanyaknya dia selama NBA playoff kali ini. But it was the James Harden redemption game. Dan datang di waktu yang sangat tepat sekali. James Harden akhirnya membantu di clutch time untuk Cleveland Cavaliers. Di mana dia nyetak 7 dari 19 poinnya di 90 detik terakhir. Ini untuk bisa membalikkan lagi nama baiknya James Harden. Karena memang kalau Cleveland ingin compete ya sama Detroit Pistons, they will need James Harden untuk bisa contribute sih di clutch time. And selain itu juga of course Jared Allen main 18 poin. Jared Allen and Evan Mobley finally lebih agresif untuk attack Jalen Duren dan juga Tobias Harris. Mereka main dapat beberapa facial dunks. And Cavaliers tapi secara tim memang main nembaknya bagus banget ya. 58,1%. Ini adalah persentase terbaik melawan defense-nya Detroit Pistons di regular season ataupun di playoff. Dan selama playoff mereka belum pernah allowed any team untuk bisa nembak 50%. That's crazy loh untuk defense-nya Detroit Pistons. Tapi kemarin ini Detroit juga banyak turnover sih. Ada 16 yang menjadi 27 points of turnovers untuk Cleveland. And ini of course bintang utamanya adalah Cade Cunningham yang melakukan 8 turnovers. Dan selama playoff kali ini Cade total udah 58 turnovers man. Dan ini tie with most turnovers through the first 10 playoff game. Ouch! Cade harus lebih hati-hati sih bolanya, tapi dia triple double, 27 poin, 10 rebound, 10 assist, cuma memang main nembaknya tidak efisien aja guys. Oh my god, 10 dari 27. Tobias Harris yang masih stabil ya, Tobias Harris 21 points, ini adalah 8 straight 20 point game. Ini merupakan ternyata longest dalam karirnya sih untuk bisa nyetak 20 poin selama 8 game berturut-turut. But I think Detroit still fine. I think Detroit might win. I think might still game 4 nanti dari Cleveland Cavaliers. Yang gue kaget adalah Philly sih bisa Philly kena sweep sama New York Knicks sih. Gue kaget banget, tapi mungkin besok baru gue bahas karena gue tadi nggak sempet nonton gamenya, nggak sempet lihat highlightsnya. Nggak seru banget ya series itu ya. Ternyata gue kira itu akan sangat kompetitif ya, apalagi Philly habis ngalahin Boston Celtics, tapi ternyata kayak bensinnya habis semua di first round. Dan sekarang ada drama kalau Embiid bilang ya mungkin aja gue nggak ada di Philadelphia lagi next season, biasa lah ya kalau habis kalah. Tapi besok kita bahas sih Knicks, apakah Knicks ini emang benar real contender ya untuk bisa masuk ke NBA Finals. Tapi big news dari Golden State Warriors, mereka akhirnya extend Steve Kerr untuk 2 tahun setelah kejar-kejaran sama ESPN. ESPN mau ngasih dia $7 juta per tahun, tapi akhirnya Steve Kerr memilih untuk stay di Warriors dan juga menjadi pelatih termahal di NBA. Jadi tahun lalu itu Steve Kerr per season udah dapat $17,5 juta. Gue gak tau sih sekarang dia dapetnya berapa. Feeling gue sih bisa 18 atau 19 juta per tahun. That's crazy though for a coach yang timnya gak masuk playoff. But ini kayaknya artinya it's gonna be the last dance dan juga last ride with Steve Kerr, Draymond Green, dan juga Stephen Curry. Gue rasa mereka semua punya plan untuk pensiun barengan sih in 2 years.
that's gonna be a real emotional moment menurut gue. But I'm happy though for all the Dub Nation. Gue yakin juga mereka mau banget sih untuk 3 orang ini yang pernah memenangkan championship bareng-bareng sebanyak 4 championship. Gue yakin mereka pengen juga sih semua untuk celebrate these 3 guys, lalu juga pensiunnya bareng. I think that would be awesome. Semoga aja bisa dapat 1 cincin lagi untuk Stephen Curry. Katanya Shams Warriors mau cari 1 bintang lagi untuk bisa di pair sama Stephen Curry. Semoga bisa dapet siapa tuh. I don't know if they could get Giannis, but hey, you never know. Kalau bosnya mau spend bayar luxury tax, maybe Jimmy Butler harus di trade. I don't know. We'll see. It's gonna be a very interesting off season. Karena hari ini juga NBA lottery juga udah keluar ya hasilnya, dimana Washington Wizards anjay dapat nomor 1 guys. Ini AD ya, hoki terus ya. Kayak timnya AD ini selalu bisa dapat number 1 pick loh. Selalu dari New Orleans, selalu Dallas, sekarang Washington, man. That's crazy. Dan hari ini juga Washington diwakilkan oleh John Wall. And this is a super loaded class, man. Mereka nggak usah bingung sih, tinggal cari aja kira-kira posisi apa yang mereka butuh isi. Menurut gue sih kayaknya mereka akan ambil a wing player, which is ya maybe kayaknya AJ Dibangsa sih cocoknya ya untuk Washington Wizards untuk di pair dengan Trae Young, Anthony Davis, Alex Sarr. Oh my god, belum lagi masih ada Bilal Coulibaly. Man, the Washington Wizards might be really fun though to watch though next season, man. They're gonna be really good, I think. Kalau mereka ambil AJ Dibangsa meledak sih menurut gue. Lalu ada nomor 2 juga ada Utah Jazz yang tadi sebenarnya berharap ngambil AJ Dibangsa. I think kalau AJ nggak diambil sama Washington, automatic mereka akan ambil AJ Dibangsa karena ya kan dia sekolahnya kuliahnya sudah ke situ ya di BYU. Tapi kalau nggak mungkin mereka ngambil Cameron Boozer kali menurut gue, karena ya Cameron Boozer bapaknya ada history main di Utah Jazz yaitu Carlos Boozer. So it would be a great story kalau Cameron Boozer bisa masuk sini sih. I think that's my prediction. Lalu nomor 3 ada Memphis Grizzlies yang mungkin aja off-season kali ini akan nge-trade Ja Morant so they can start building around the number 3 pick nanti ini. So we'll see. Off-season ini feeling gue sih Ja akan pindah guys. Feeling gue aja ya. Lalu nomor 4 ada Chicago Bulls yang hoki juga. Tadi kayak kalau diwakilkan sama Tony Kukoc. Dan kali ini juga front office-nya Chicago Bulls baru semua. Yang kemarin sudah dipecat semua. So I think the Bulls should be heading to the right direction. Tapi the biggest winner adalah my Los Angeles Clippers guys. Karena kalau pick-nya si Indiana jatuh di antara posisi 5 sampai 9 itu akan ke Clippers berkat trade-nya Ivica Zubac dan juga Benedict Mathurin. So, woohoo! Clippers gua punya pemain baru nanti yang bisa diduetkan dengan Darius Garland and of course juga Kawhi Leonard and Benedict Mathurin. If we could get Kingston Flemings atau Caleb Wilson, that would be great. That would be great, man. I will be really excited for that. Kasian si Pacers sih, udah capek-capek ngeteng the whole season. Nggak dapet picknya guys. Gila, sampai minta maaf ya si Kevin Pritchard tadi ini. Cause yeah, they need a center really big, I guess. They need a really good, solid, young center, I guess. That's why they wanted that pick. But they got Highly, they got Pascal, they got Ivica Zubac. They should be really good still. But Clippers, biggest winner today, man. I'm very happy. But yeah, loaded banget lah. Draft class kali ini, I think tim-tim nggak perlu pusing untuk milih pemainnya sih. So, ya itu aja sih untuk timeout-nya hari ini, guys. Besok kita harusnya balik lagi untuk bahas tentang game keempat ya Los Angeles Lakers. Coba bentar gue tanya P-Double ya. P-Double mau nggak untuk bikin timeout besok bareng gue? Should be fun, karena besok gue siaran di Prime. Lakers lawan OKC bareng dia. So, hopefully he has time. I'll ask him later. But yeah, thank you so much guys yang sudah menonton timeout hari ini. Jangan lupa guys, seperti biasa ditunggu komentar kalian semua. Jangan lupa juga untuk scan the QR code, support the channel guys. Become a member agar gue bisa terus bikin timeout. And yeah, I really appreciate everybody. And I will see you guys again later. Peace out everybody. Please join my channel, guys.